Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu kalkulus proposisi atau logika proposisi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu proposisi, pentingnya proposisi di dalam logika matematika ini, karena proposisi merupakan objek utama. Jadi kajian utama yang ada di dalam logika matematika ini adalah proposisi. Nah, bidang logika yang membahas nilai kebenaran proposisi disebut dengan kalkulus proposisi atau logika proposisi. Coba kita perhatikan, misalkan P sebuah proposisi. Nah, ingat kemarin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proposisi itu adalah sebuah pernyataan ya yang nilai kebenarannya sudah pasti. Nah, misalkan tau P, tau itu menyatakan nilai kebenaran P ya. Jadi dibaca tau P adalah nilai kebenaran proposisi P. Sesungguhnya kita mempunyai dua macam logika. Yang pertama, logika tegas. Istilah lainnya adalah Kripps. Jadi logika Kripps. Kemudian ada logika samar atau fuzzy. Dalam logika tegas ini nilai kebenaran sebuah proposisi hanya dua macam. Kalau ada true, false. Atau simbol lainnya menggunakan biner atau bilangan biner 01. Nah, sedangkan logika samar atau fuzzy, nilai kebenaran itu berkisar dari 0 sampai 1. Bisa 0, sangat salah, kemudian bisa 1, sangat benar. Tetapi ada nilai di antara itu. Jadi pada logika samar, nilai kebenaran tidak mutlak 0, tidak mutlak 1, bisa jadi sebuah bilangan antara 0 dengan 1. Ini kita bisa dikatakan sebagai tingkat kebenaran relatif. Nah, pada mata kuliah ini kita belajar logika tegas. Karena untuk mempelajari logika samar juga harus berangkat dari logika tegas, ya. Tapi pada bab berikutnya kalian akan diperkenalkan dengan logika samar. Oke, pada mata kuliah khusus nanti akan ada mata kuliah logika fuzzy atau logika samar. Baik, tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu adalah tabel yang menyajikan semua kemungkinan nilai kebenaran proposisi yang sedang dibahas. Nah, sebagai ilustrasi, jika ada dua proposisi, maka ada 4 kemungkinan, yaitu proposisi pertama benar, proposisi kedua juga benar, kemungkinan kedua, yang pertama benar, yang kedua salah, kemungkinan ketiga, yang pertama salah, yang kedua benar, kemungkinan keempat, yang pertama salah, dan yang kedua juga salah. Kalau kita list pada sebuah tabel, maka kita memperoleh 4 baris. Ya, baris pertama true true, baris kedua true false, baris ketiga false true, baris keempat adalah false false. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya jika terdapat misalnya 3 proposisi, 4 proposisi, bahkan sampai n proposisi. Nah, akan dapat polanya. Kalau ada 3 proposisi, Anda tambah misalnya P, Q, R. Dan tentunya ke bawahnya juga akan bertambah. Ya, bisa dicek bahwa kalau ada 3 proposisi, ada 8 kemungkinan nilai daripada kebenaran ketiga proposisi itu, dan seterusnya. Barangkali demikian. Bentuk pernyataan berikutnya yang kita bahas adalah opini. Opini adalah pernyataan yang nilai kebenarannya bersifat subjektif. Contoh, John F. Kennedy adalah presiden Amerika yang paling hebat. Apakah ini benar? Ya. Tapi menurut orang-orang yang pro dengan John F. Kennedy. Tetapi orang-orang yang kontra atau kelompok-kelompok oposisi, maka pernyataan ini adalah tidak benar. Ya. Oleh karena itu, matematika tidak membahas opini. Ya, opini barangkali dibahas di politik. Ya, bukan di matematika. Oke, kita lanjutkan. Ada pernyataan lain yang cukup menarik sebenarnya, walaupun tidak dibahas secara khusus di dalam matematika, tapi pernyataan ini bisa menjadi sebagai matematika rekreasi, ya, yaitu paradoks. Nah, paradoks adalah keadaan atau pernyataan yang tidak konsisten secara logika.
Apa yang maksud tidak konsisten secara logika? Kita perhatikan contoh berikut. Kita punya pernyataan yang berbunyi kalimat ini adalah salah. Oke. Coba kita analisis. Ya. Misalkan K kecil, ini ada K kecil di sini. K kecil ini adalah simbol untuk menyatakan kalimat ini. Oke, ada dua kemungkinan. K kecil benar atau K kecil salah. Karena logika kita adalah logika Krebs, logika tegas, maka hanya dua kemungkinan. Kalau tidak benar, salah. Oke, baik. Andaikan K benar. Kalau K benar, kita punya pernyataan kalimat ini benar. Padahal diketahui kalimat ini adalah salah. Sehingga pengandaian K benar itu adalah tidak benar. Oke, kalau begitu, kemungkinan yang kedua, andai K salah. Ketika K salah, apa yang kita peroleh? K salah. Kalimat ini salah adalah salah. Oke, sekali lagi kita peroleh pernyataan kalimat ini salah adalah salah. Ya, menyalahkan sesuatu yang salah adalah benar. Jadi kita peroleh untuk kemungkinan kedua ini adalah kalimat ini benar. Tidak sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi kemungkinan pertama, K benar, itu tidak mungkin. Kemungkinan kedua, K salah juga tidak mungkin. Dengan kata lain, pernyataan ini benar tidak, salah pun tidak. Itu yang dimaksud dengan tidak konsisten secara logika. Oke, ada paradok yang sangat terkenal di dalam sejarah matematika dunia, yaitu paradok Zeno. Nah, paradok Zeno ini menceritakan balapan lari antara Achilles, ini seorang pahlawan zaman kuno, itu versus kura-kura. Bunyi paradoknya seperti ini. Seorang pelari tidak dapat menang balapan dengan kura-kura asalkan kura-kura startnya di depan. Jadi sekecil apapun jaraknya, yang penting kura-kuranya di depan. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kok bisa ya? Penjelasannya ada di buku teks halaman 4. Tapi kali ini kita akan jelaskan melalui video berikut, sehingga bagaimana secara matematik paradoks ini bisa ditunjukkan, ya, bisa diverifikasi secara matematik, memang terjadi secara teoritis. Kemudian ada juga kita jelaskan fakta lain, ya, fakta lain dari sudut pandang fisika dasar. Ini tidak mungkin terjadi. Untuk itu silakan simak pada video berikut ini yang akan disampaikan oleh Mbak Isnaipi dan berikutnya oleh Mas Ceriawan. Demikian.